Di dua sisi samping terdapat pahatan gambar gajah, melambangkan kekuatan hawa nafsu yang mengarahkan manusia untuk berbuat buruk. Sebuah senjata menyerupai tombak diapit oleh belalai, teracung sempurna ke arah kerumunan pohon, ikan, dan burung yang menghadang. Semua ini memberikan pesan untuk memerangi hawa nafsu yang berupa kemewahan duniawi. Namun, dalam melakukannya, manusia akan bertemu dengan jalan yang sangat terjal. Hadangan ikan, pohon, dan burung adalah simbol jalan terjal itu. Dan jika tidak berpegang teguh dengan agama yang disimbolkan dengan senjata, manusia tak akan bisa melalui itu semua. Lalu, hamba Allah itu beralih pada 3 buah papan surat yang berada tak jauh dari mimbar. Pada papan bagian tengah, terlihat sebuah lingkaran yang berisi beberapa ukiran yang terpisah dalam 3 bagian. Pada bagian tengah terdapat ukiran yang cukup menonjol, tidak terlalu asing bagi dirinya maupun orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalimat sakti itu terpahat indah. Sedangkan di sisi kanan dan kirinya, sebuah tulisan dengan huruf pegon terlihat menyembul. Ia baca perlahan. Sing pendetku ngusap ing embun. Kalimat ini merupakan simbol doa untuk generasi manapun yang meneruskan perjalanan Syekh Ahmad Mutamakin agar insya Allah husnul khotimah. Di luar, daun pohon-pohon kelapa dan rumbia saling bergesekan, menyebabkan bunyi lenguhan alam yang keras. Masih banyak ukiran-ukiran yang belum ia lihat dalam papan surat dan mihrab. Dan semuanya memiliki makna dan hikmah M3N dalam. Belum sampai di pikirannya, bagaimana Kelabus It's membuat semusmi. Pesan-pesan kehidupannya bahkan masih terukir rapi hingga kini. Di langit-langit masjid, sebuah ukiran berbentuk persegi 4 tertempel, membentuk ukiran-ukiran kaligrafi Arab memenuhi langit-langit. Tangannya mencoba mengespai, mendekatkan obor yang ia bawa. Tak sampai terlalu tinggi, marahnya tak mampu menangkap dengan jelas. Orang itu tiba saat matahari tepat berada di atas kepala dan sholat dubur akan didirikan. Syekh Ahmad segera mempersilahkan Ka Kedung Gede untuk mengikuti jamaah duhur. Dan ketika tokoh asal Kedung Gede itu berada di dalam masjid, ia hanya bisa terkesiap takjub. Matanya membulat menelanjangi setiap sudut. Ukiran-ukiran menakjubkan, mimbar, papan surat, dan langit-langit. Semuanya nampak menakjubkan. Semenjak itu, La menyadari bahwa ilmunya sangat jauh dari kata cukup. Bahkan sangat rendah jika ia bandingkan dengan seseorang ulama yang akan ia tantang itu. Maka, ulama dari Kedung Gede itu bertobat, lalu meminta Syekh Ahmad untuk menerimanya sebagai murid. Kesiur angin berhembus, menggerakkan rimpun pohon kelapa dan rumbia. Angin itu kemudian menyusup di dalam ruangan masjid. Hawa dingin semakin terasa, bayangan api semakin sering bergetar. Hamba itu tersadar dari pekurannya. Malam semakin larut. Mungkin hujan juga akan turun. Tak terasa, cukup lama ia berdiri di sini. Segera ia bergegas keluar, lalu berjalan ke arah barat. Awan menggumpal, dan langit nampak muram. Tak lebih dari 100 meter hamba Allah itu berjalan. Didapatinya sebuah rumah kayu dengan atap rumbia dan dinding ayaman bambu. Tak jauh berbeda dari rumah-rumah yang ada di desa ini. Tak lebih dari jarak selemparan batu mushola kecil dengan sumur di dekatnya terlihat meremang oleh cahaya obor. Itu adalah rumah salah satu sahabat seperjuangannya, Kiai Hasbullah. Masih amat lekat diingatan ketika ia diminta oleh Kiai Abdul Qadir Cebolek untuk menjemput pemuda bernama Hasbullah di Tanah Suci. Saat itu, ia memang akan berangkat haji dengan membawa puluhan kipas pemberian bapaknya agar dijual sebagai bekal perjalanan. Ia pemuda yang soleh, bacaan Al-Qur'annya aku dengar mampu membuat siapapun terdiam. Bahkan pemuda itu mendapatkan mushaf Al-Qur'an dari seseorang yang tak ia kenal di Masjidil Haram. Mungkin itulah panggilan dari Allah untuk dirinya agar menghafal Al-Qur'an, ucap Kiai Abdul Qadir di suatu hari. Matanya berkerlip, membayangkan sosok pemuda yang akan ia ambil menantu.